Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita jumpai fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Abdul Qadir Jailani. Zaman jauh sekali ya. Yang ini Usman bin Yahya ini bukan mendidik, tapi malah jadi anteknya Belanda bekerja sama dengan penjajah, pingin menguasai negeri. Betul. Apa yang ini Musa Al-Munawar? Musa Al-Munawar, Ini PKI. Imigran dari Yaman juga. Di sini didik, tapi didik menjadi pemberontak. Apa yang ini? DNID. Ini gembong PKI ini imigran Yaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, inilah yang dimaksud dengan Habib yang halus itu jauh lebih berbahaya dari Habib yang suka keluar-keluar di atas panggung ya. Nah kita contohkan ini Habib Hasan Al-Mukhtar. Dia itu dikenal Habib yang halus dan lembut dalam menyampaikan doktrin-doktrin sesatnya. Dan kita lihat dia itu suka berbicara tentang wali, tentang bagi magadam gitu ya. Ya, Habib Hasan Al-Mukhtar yang sempat viral memaksa menikahi muridnya yang pernah menerima seorang murid dengan persyaratan harus dinikahi. Kemudian melakukan perjanjian dengan walinya agar tidak ditiduri. Tapi faktanya malam itu juga si santri dibawa ke hotel kawan. Dan itu sempat viral itu di Jawa Timur itu ya. Nah di video kali ini kita akan lihat bagaimana Habib Hasan Mukhtar ini mencoba untuk menggerus kecintaan para santri warga pribumi, warga Indonesia terhadap tokoh-tokoh sejarawan nasional yang ada di Indonesia, seperti halnya para wali-wali Songo. Dia mencoba mendoktrin hal tersebut itu dengan cara halus, dengan masuk ke nalar para mukibin. Dengan adanya video ini, kalau para mukibin ini tidak sadar bahwa sebetulnya klan Baklawi ini sudah terbukti merongrong kecintaan warga pribumi terhadap para leluhur-leluhurnya. Oke, kita saksikan. Jangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Ampel, Imam Ghazali. Kalau dari mana itu foto? Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita jumpai fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Abdul Qadir Jailani. Zaman jauh sekali ya. Sampai ada fotonya Sunan Ampel. Sunan Ampel ada foto di zamannya. Fotonya ini, fotonya. Kita ini kadang-kadang kebanyakan hayal. Oh, kebanyakan hayal. Maka, kalau saya kurang setuju. Lalu yang pas itu foto siapa? Apa foto pakai muqaddam? Atau foto Habib Soleh Tanggul? Astagfirullahaladzim. Ya kita lanjut. Memajang foto-foto orang-orang yang gak jelas itu kurang setuju. Gitu lah. Foto, kalau Anda cinta aulia, banyak foto aulia yang pasti. Itu pajang. Yang pasti. Kalau Anda cinta aulia di kalangan habaib, banyak foto yang pasti. Habib Gagarsi, Habib Muhammad, Habib Soleh Tanggul, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Habib Alwi Al-Habsyi, Habib Husin Berani, Habib Soleh Tanggul, Habib Hadi Al-Haddad, Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Banyak sekali. Habib Ali Kuitang, ada fotonya. Habib ya. Habib Salim bin Jindan, semua itu Habib. Jangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Ghazali. Kalau dari mana itu foto? Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita nggak tahu. Syekh Bakar bin Salim masih tahu kita Habib Salim bin Jindan, seorang saleh, seorang wali. Yang lain siapa itu? Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan-jangan diambil di Google, ngawur dikatakan Imam Ghazali. Gitu loh. Maka hendaknya majang itu yang pasti gitu loh. Yang pasti. Jangan kita khayal karena figur yang terkenal kita cari fotonya kita pajang lah. Saya kurang. Ini ngeri kawan ya, ngeri nih. Memang kita lihat rohaninya itu nggak pas kok.
Fotonya Rohaninya seperti nggak jalan pas. yang ada itu kita lihat gak nyambung kita. Subhanallah. Lebih nyambungan Beb Ja'far, Beb Bakar, Beb Soale Tanggul, lebih nyambung hati. Nyambung ke Yaman, nyambung ke Tahrim gitu maksudnya. Ini ya sekali lagi ini kalau para mukibin ini tidak peka, tidak paham, ini ya parah kalau tidak paham ini ya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Makanya teman-teman teruslah berjuang, teruslah suarakan bahwa mereka itu coba menguasai Nusantara ini dari semua lini ya. Kurang setuju itu. Memang kita lihat rohaninya itu nggak pas kok. Fotonya seperti jalan yang ada itu kita lihat gak nyambung kita. Lebih nyambungan Beb Ja'far, Beb Bakar, Beb Soale Tanggul, lebih nyambung hati kita. Buat kalian pribumi yang selalu teriak-teriak imigran Yaman, ingat, sekarang oligarki itu dari mana? Ya, dari imigran Cina. Imigran Cina. Harus mikir kalian. Justru imigran Cina yang ingin menguasai bangsa ini, bukan imigran Yaman. Bukan imigran Yaman dari dulu mendidik, ya, mendidik agama, akhlak. Imigran yang mana yang kamu bilang imigran Yaman mendidik di Indonesia itu? Yang ini, Utsman bin Yahya, ini bukan mendidik, tapi malah jadi anteknya Belanda bekerja sama dengan penjajah, pingin menguasai negeri. Betul. Apa yang ini Musa Al-Munawar? Ini PKI. Imigran dari Yaman juga. Di sini didik, tapi didik menjadi pemberontak. Apa yang ini DNID? Ini gembong PKI ini imigran Yaman. Jadi ketiga-tiganya ini imigran Yaman. Masih ada lagi yang lainnya. Dan mereka itu pemberontak semua, mau merobohkan Republik Indonesia. Jadi ini yang kamu bilang di Indonesia itu mendidik. Imigran Yaman yang mendidik di Indonesia itu yang ini. Coba tunjukin imigran Yaman yang mana yang mendidik bangsa Indonesia. Kalau setahu aku malah gembong-gembongnya pemberontak itu dari Yaman. Nggak ada orang Yaman yang jadi korban Belanda itu. Nggak ada orang Yaman, kiai-kiai semuanya. Indonesia beda, Indonesia beda. Haji Hasyim Asy'ari, ulama, kiai, nasionalis, bahkan menjadi pahlawan nasional. Putranya Wahid Hasyim apal Quran, kiai apal Quran, nasionalis, menjadi pahlawan nasional. Gus Dur, ulama dan nasionalis. Pak Idham Khalid, ulama nasionalis, jadi pahlawan nasional. Kiai Wahab Hasbullah, ulama pahlawan nasional. Kiai Asad Samsul Arifin, ulama pahlawan nasional. Kiai Zainul Arifin, ulama pahlawan nasional. Kiai-kiai yang dibunuh oleh Jepang, Zainul Mustafa dari Tasikmalaya, dari Singaparna, dipenggal kepalanya oleh Jepang. Kiai Hamid Rusdi dari Malang, berondong oleh Jepang. Kiai Ilyas dari Lumajang, diberondong oleh Jepang. Itu kiai-kiai. Nggak ada orang Yaman yang jadi korban Belanda itu. Nggak ada orang Yaman, kiai-kiai semuanya. Tuh, Bib gak minum kopi, itu apa ya? Darah Nabi. Masya Allah. Emang manfaatnya apa, Bib, minum darah Nabi? Manfaatnya ya, biar nanti darah Nabi ini kecampur dengan darah aneh. Jadi pas ada orang yang maksa aneh tes DNA, darah aneh udah sama dengan darah Nabi. Tapi Bib, menurut dokter-dokter di Amerika, darah itu hanya bisa disimpan maksimal 42 hari. Lewat dari itu bentuknya udah berubah. Terus kok bisa darah Nabi yang udah ratusan tahun teksturnya masih sama kayak gitu? Antum percaya sama omongannya orang kafir? Yang harus antum percaya adalah omongan anak Habib. Karena omongan satu orang Habib itu lebih benar dari omongan 70 dokter. Tapi antum dapat darah itu dari mana ya, Bib? Ana dapat darah ini dari datu ana. Datu ana dapat dari datunya lagi, dan datu yang terakhir ini dapat darah Nabi dari Amos Pak. Saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemarin saya dituduh PKI oleh salah seorang muhibbin. Mungkin beliau tersinggung gara-gara saya mengkritisi kisah-kisah karomah dan khurafat junjungannya. Memang benar sih, saya PKI, penumpas khurafat Indonesia. Tapi kalau yang antum maksud itu komunis, mari kita cek fakta sejarah. Kota Tarim, kotanya para habaib, sejak tahun 1967 sampai tahun 1990 itu berada di bawah kekuasaan negara Yaman Selatan, dan negara Yaman Selatan adalah satu-satunya negara di Teluk Arab yang mengadopsi paham komunisme. Fun fact lagi nih, tahun 1986 sampai tahun 1990 ada orang yang namanya Haidar Abu Bakar Al-Attosh. Dari namanya udah kelihatan, beliau ini satu klan dengan junjungan antum. Dia jadi presiden negara komunis ini. Jadi siapa nih yang lebih layak dibilang komunis atau PKI? Makanya, jangan kebanyakan membaca kitab karomah. Sesekali bacalah buku sejarah, biar logika antum gak lemah. Itulah tengok gerombolan Skibi ini, lihat kelakuannya. Sampai kayak gini. Saking takjimnya sama kuburan lain, takut doanya tidak dikabul lah gitu ya. Ini baru kuburan ini lah, belum kalau ketemu kuburan Nabi lah, mungkin jalannya pakai kepala lah. Bin. Nah, jadi seperti itu kawan ya. Ini ngeri kawan, ini ngeri. Dan yang tidak kalah mengerikan lagi ya, seperti yang dilakukan Habib Muhdhar tadi. Bahwa kemudian Habib Muhdhar mencoba masuk ke logika para kipin itu, pajanglah foto yang yang pasti-pasti. Dan memang sih kalau kita lihat dari sosok klan Ba'lawi ini lebih pasti, yaitu pasti komunisnya, pasti PKI-nya, seperti DNI Muso, kemudian juga Habib Utsman bin Yahya, ya itu pasti itu. Bahkan kalau kita lihat di rumah-rumah para kipin itu ya mungkin banyak juga foto siapa itu, foto Faqih Al-Muqaddam gitu ya. Itu apa namanya itu pasti itu ya, pasti fiktifnya. Oke ya, jadi ayo cobalah para kipin ini berpikir, gunakan akal logika yang sehat, gunakan akal logika sehat.